Di video sebelumnya, saya pernah menjelaskan cara masuk ke Saranjana, yaitu ada 3 cara. Melalui leluhur, pernikahan, dan juga berdasarkan undangan. Ternyata, setelah video itu beredar di masyarakat, dan kami juga memantau di lapangan, ternyata ada sebagian pengunjung yang datang dan melaporkan alasan mereka ke Gunung Saranjana. Ada yang mengatakan ingin menemui leluhur, ada juga yang ingin mencari pasangan, dan ada juga yang melapor jika dia diundang pihak Saranjana. Tentunya dengan didampingi juru kunci. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya kepada mereka? Ada dari mereka yang tidak diizinkan masuk, ada yang tidak dilayani, dan ada juga yang disarankan untuk pulang saja oleh pihak Saranjana. Kenapa itu bisa terjadi? Di sini saya jawab. Sebenarnya para pengunjung yang datang banyak yang tidak mengetahui. Para pengunjung ternyata sebelum bertemu dengan juru kunci, mereka rata-rata mencari alasan agar juru kunci bisa atau ingin membawa mereka masuk ke Saranjana. Di sini saya jelaskan lebih rinci agar kalian bisa memahami, dan sedikit saya bongkar informasi aslinya agar kalian bisa lebih memahami. Melalui leluhur artinya kalian terpilih atau dipilih oleh leluhur kalian secara langsung dan dibimbing oleh leluhur dalam mendekatkan diri kepada Allah secara sempurna dunia dan akhirat. Dan setelah itu Allah lah yang memutuskan selanjutnya apakah Allah akan membukakan tabir gaibnya dan menunjukkan rahasianya kepada kalian atau tidak. Jadi sudah terjawab ya. Jika ada yang mengatakan ingin menemui leluhurnya di Saranjana, biasanya tamu tersebut diminta segera pulang, karena itu adalah hal yang mustahil dan tidak diizinkan. Yang kedua, yaitu melalui pernikahan. Ada beberapa orang yang menggunakan alasan ini untuk memasuki Saranjana. Sebenarnya ini bukan kalian yang memilih untuk menikah dengan pihak Saranjana, tetapi pihak Saranjana lah yang memilih untuk menikah dengan kalian. Ada beberapa alasan pihak Saranjana memilih seseorang. Yang pertama,
yaitu masih adanya hubungan kekerabatan. Yang kedua, dari kemurnian hati, kebaikan, ketulusan, kejujuran, dan beberapa hal lainnya yang membuat pihak Saranjana sangat tertarik kepada kalian. Jadi, orang-orang yang bisa menikah dengan pihak Saranjana adalah orang-orang yang benar-benar dipilih. Karena jika sedikit saja ada cacat di hati kalian, maka dipastikan tidak akan bisa melalui jalur ini untuk memasuki kerajaan Saranjana. Jadi, jika kalian pikir mudah melalui jalur pernikahan untuk memasuki kerajaan Saranjana, itu salah besar. Karena untuk melalui jalur pernikahan pun itu bukanlah hal yang mudah. Yang terakhir, melalui undangan. Biasanya ini dipilih secara langsung. Biasanya ini atas keinginan pihak Saranjana sendiri yang ingin menunjukkan diri mereka kepada orang yang mereka inginkan dan mengajak orang yang mereka inginkan untuk masuk dan melihat-lihat aslinya kerajaan Saranjana. Menariknya, mereka yang diundang ini biasanya tidak memiliki niatan apapun di hatinya. Bahkan terkadang mereka tidak menyadari bahwa itulah kerajaan Saranjana, sebuah tempat yang dicari oleh banyak orang, tapi ketika dia sudah diantar kembali ke dunia manusia dan bertemu dengan masyarakat setempat, lalu bertanya, "Di sana tempat apa? Kenapa ada di area ini?" Di saat itulah orang tersebut baru menyadari apa yang dialaminya, dan saat dia memeriksa kembali tempat itu, tentunya tempat itu sudah tidak ada. Jadi, jelas ya, yang seharusnya dilakukan pengunjung adalah berhenti membuat alasan, berhenti berharap, apalagi menginginkan sesuatu selama berada di Gunung Saranjana. Di sini saya juga membocorkan jam kunjungan, di mana jam-jam itu diizinkan berkunjung oleh pihak Saranjana, dan mereka akan menerima dengan baik jika kalian memiliki niatan yang baik. Jika tidak, mereka akan meminta kalian secara halus untuk pulang dan segera pergi meninggalkan Gunung Saranjana. Jam yang diizinkan berkunjung adalah dari pagi hari sampai jam 4 sore. Lewat dari jam itu, biasanya pihak Saranjana sudah tidak mau berinteraksi dengan pengunjung, karena saat matahari terbenam hingga fajar, biasanya bangsa fasik yang akan mengatasnamakan Saranjana dan untuk menipu kalian. Selain itu, pengunjung juga dilarang ketika berkunjung ke Gunung Saranjana membawa barang-barang pribadi. Jadi,
sebelum kalian ke Gunung Saranjana, kalian harus menitipkan barang kalian di tempat yang aman. Karena jika kalian melanggar aturan ini, maka pihak Saranjana akan segera mengusir pengunjung tersebut secara halus. Selain itu, pengunjung juga dilarang untuk membawa makanan ke Gunung Saranjana dan itu untuk beberapa makanan jenisnya biasanya berupa nasi kuning, nasi ketan. Itu sangat tidak diizinkan oleh pihak Saranjana dibawa oleh pengunjung ketika berada di Gunung Saranjana. Selain itu, pihak Saranjana juga sangat melarang pengunjung memakai pakaian berwarna kuning, dan itu tidak boleh dilanggar. Jika itu dilanggar, biasanya pengunjung akan istilahnya akan merasakan sesuatu, apakah itu akan muntah, kerasukan, dan beberapa hal yang di luar dugaan, di luar dari prediksi kalian. Jadi ada beberapa pengunjung yang melanggar aturan ini dan mereka pulang terkadang dalam kondisi yang lemas, dan intinya adalah taati saja peraturan yang sudah saya katakan. Selama kalian mengikuti apa yang saya katakan, kalian akan baik-baik saja selama berada di Gunung Saranjana. Dan ketika apa yang saya katakan dilanggar, maka saya pun tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi di sana. Apakah kalian akan kerasukan? Apakah kalian akan muntah-muntah? Apakah kalian tiba-tiba tidak sadarkan diri? Itu ketika informasi sudah diberikan, kalian sudah mendengarkan, dikembalikan lagi kepada kalian. Apakah kalian akan melaksanakan atau menaati peraturan dari pihak Saranjana atau melanggarnya? Jadi ketika kalian menaati, tentunya kalian akan baik-baik saja. Tetapi ketika kalian melanggar, resikonya adalah ditanggung masing-masing. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pihak Saranjana kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Tapi yang terjadi di lapangan biasanya itu kerasukan, muntah-muntah, tidak sadarkan diri, lemas. Ya, itu saja. Jadi untuk hal-hal lainnya terkadang ada yang ikut sampai ke rumah karena bangsa fasik yang mengikuti, karena itu biasanya karena niatan kalian sendiri untuk menginginkan sesuatu, untuk hal-hal yang tidak baik. Biasanya bangsa-bangsa yang fasik akan mengikuti kalian hingga ke rumah dan kalian akan pulang dengan hal-hal yang tidak baik. Dikembalikan lagi kepada niat kalian. Jika memang niat kalian
baik, tentunya kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Tapi jika kalian memiliki niatan yang tidak baik, maka kalian akan menemui atau akan bertemu dengan bangsa-bangsa yang fasik dan akan mengikuti kalian. Dan tentunya itu tidak akan baik.